Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang vertical boundaries dan juga horizontal boundaries pada perusahaan PT Trans Corporation. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu vertical boundaries dan juga horizontal boundaries? Jadi, vertical boundaries yaitu menunjukkan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pembelian pada perusahaan tertentu. Sedangkan horizontal boundaries menunjukkan seberapa besar suatu produk yang dijual atau dilayani oleh perusahaan. Nah, selanjutnya, perusahaan apakah yang menjalankan strategi bisnis seperti ini? Salah satu contohnya adalah PT Trans Corporation. PT Trans Corporation merupakan salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia. Perusahaan ini membawahi berbagai unit usaha yang bergerak di bidang media, gaya hidup maupun hiburan. Perusahaan ini didirikan oleh Khairul Tanjung pada tanggal 1 Agustus 1996 dengan nama para inti Investindo. Lalu, apa saja bisnis-bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ini? Eits, tunggu dulu. Sebelum membahas itu, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, maupun share video ini ke semua sosial media kalian. Terima kasih. Pada perusahaan Transcorp, horizontal boundaries menggunakan economies of scope karena perusahaan memiliki anak perusahaan seperti pada bagian media, retail, food and beverage, tour and travel, leisure, hotel and resort. Pada sistem vertical boundaries, Transcorp menggunakan strategi make or buy. Karena dilihat dari aktivitas perusahaan, Transcorp memilih untuk membeli dari pihak eksternal. Transcorp banyak sekali menyuguhkan untuk melayani kepuasan pelanggan dari bidang hiburan, shopping, dan lain-lain. Dengan membeli TV7, Trans Corporation berusaha mengonsolidasikan dua perusahaan televisi itu sehingga semakin eksis dan mampu bersaing di industri televisi nasional. Agar mampu bersaing, Trans Corporation mengambil strategi dengan memilih pasar yang selama ini masih belum tergarap dengan baik, yaitu segmen A, B, dan C. Segmen pasar itu juga biasanya lebih memilih tayangan dengan sajian komedi lebih banyak, variety show, termasuk sajian budaya dan petualangan seperti program jelajah dan jejak petualang. Tak berhenti di situ saja, Transcorp pun semakin berkembang. Melalui kerjasama joint venture, mereka pun menggandeng SM Entertainment Group, yaitu sebuah perusahaan hiburan terkemuka di Korea Selatan. Kerjasama ini meliputi 4 bidang usaha, yaitu talent management, produksi konten, digital, dan lifestyle. Kerjasama tersebut dapat menguntungkan bagi Indonesia untuk mendongkrak industri hiburan di dalam negeri. Tak hanya itu, dengan bantuan SM Entertainment yang sudah memiliki nama di dunia, bisa mendorong artis dalam negeri ke kancah internasional. Dalam ekspansi bisnis, untuk menangkap gairah pasar dan optimisme pertumbuhan bisnis, Transcorp terus berekspansi melalui anak-anak perusahaannya. Hingga saat ini, tercatat bahwa Transcorp memiliki anak perusahaan di berbagai sektor yang berbeda, antara lain jasa keuangan, media, retail, gaya hidup, penerbangan dan hiburan, serta sumber daya alam. Sekitar 75.000 tenaga kerja diserap oleh Transcorp. Sekian penjelasan dari kami mengenai vertical dan horizontal boundaries perusahaan Transcorp. Terima kasih.